Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Nur Khotimah dengan NIM 2286240076. Saya dari kelas C, kelompok 2 yang mengambil tema analisis peran PBB terhadap konflik Israel-Palestina. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Pada bab 1 itu tertera pendahuluan, yang dimana pada bab ini tuh membahas tentang latar belakang konflik Israel-Palestina yang berakar pada klaim historis religius atas Tanah Suci, dimulai dari resolusi PBB 181 pada tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina. Lalu diidentifikasi masalah pencakup kurangnya ketegasan PBB dalam sanksi, lalu pengaruh hak veto Dewan Keamanan terutama Amerika Serikat, dan kegagalan resolusi seperti 242 serta 2334. Lalu rumusan masalah ini tuh fokus pada peran PBB, faktor penghambat, dan juga sikap negara veto. Tujuan penelitian ini tuh menganalisis hal tersebut. Sementara manfaatnya teoritis atau kajian hukum internasional dan praktis atau wawasan masyarakat serta referensi peneliti. Lalu pada bab 2 terdapat kajian pustaka yang dimana pada bab ini tuh menyajikan teori peran PBB sebagai mediator melalui resolusi 224 atau 338 dan dukungan Oslo. Meskipun terbatas oleh veto P5, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan juga Prancis, dijelaskan konsep solusi dua negara yang didukung PBB untuk perdamaian abadi dengan tantangan batas wilayah dan Yerusalem. Prinsip diplomasi piagam PBB atau negosiasi arbitrase dianalisis via teori realisme, anarki, kepentingan nasional, liberalisme atau kerjasama, dan konstruktivisme, norma identitas. Lalu selanjutnya pada bab 3 terdapat metodologi penelitian yang dimana pada bab ini tuh menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif melalui prosedur ilmiah. Teknik pengumpulan data ini tuh berupa studi literatur dari jurnal, buku, dan juga ensiklopedia dan juga dari sumber digital relevan untuk membangun landasan teori serta menjawab rumusan masalah. Lalu pendekatan ini tuh menekankan analisis mendalam data tertulis tanpa pengumpulan lapangan. Lalu pada bab 4 itu terdapat pembahasan yang dimana pada bab ini itu mengumpulkan tentang peran multifaset PBB atau diplomatik via Majelis Umum atau Dewan Keamanan Kemanusiaan via UNRWA, lalu juga pengawasan HAM. Meskipun terhambat veto AS lebih dari 40 resolusi dan didominasi geopolitik, faktor penghambat meliputi struktur veto, status Palestina sebagai observer state, perpecahan Fatah Hamas, serta lemahnya juga penegakan hukum humanitar atau konvensi Jenewa dan juga ICC. Lalu sikap negara veto itu dipengaruhi self-interest seperti dukungan historis Amerika Serikat, Israel sejak Truman 1948 dan juga veto Rusia untuk Suriah. Lalu pada bab 5 itu terdapat juga kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan ini tuh membahas tentang menyatakan PBB krusial sebagai mediator tapi terbatas oleh veto P5 yang prioritaskan kepentingan nasional, serta juga sarannya mencakup reformasi veto dibatasi pada pelanggaran HAM, tingkatkan akuntabilitas via ICC, perkuat solusi dua negara, serta dorongan masyarakat aktif advokasi dan persatuan Palestina. Bab ini juga diikuti daftar pustaka terkini dan juga lampiran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.